Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat semuanya. Kali ini kita akan belajar cara mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya, yaitu pada pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 4 pada tema 2 subtema 1. Nah anak-anak, untuk memulai pembelajaran kali ini mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan kita dalam memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ayo anak soleh-solihah, kita mulai pembelajaran kali ini. Anak-anak, apa ya yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat diambil atau dimanfaatkan manusia karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam atau SDA yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tersedia banyak sehingga tidak habis atau sumber daya alam yang relatif melimpah. Nah anak-anak, contoh SDA yang dapat diperbarui adalah ada sinar matahari, air, angin, kemudian ada hewan-hewan dan juga tumbuhan. Lalu, sumber daya alam atau SDA yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Oleh karena itu, dalam penggunaan secara bijak dapat menjaga kelestariannya. Nah, contoh SDA atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah batu bara, minyak bumi, kemudian hasil tambang seperti biji emas, pasir kuarsa, timah, dan juga bauksit. Pemanfaatan sumber daya alam bagi manusia. Ada beberapa pemanfaatan sumber daya alam pada manusia yang akan kita pelajari kali ini adalah mengenai bahan pangan, papan, sandang, perhiasan, kendaraan, dan juga sektor perekonomian. Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya seperti penggunaan sumber makanan dan obat-obatan berasal dari gula dari tebu, daging hewan ternak untuk bahan pangan, roti dari gandum, kecap dan tempe dari kedelai. Lalu untuk sebagai bahan sandang, contohnya adalah kain wol dari bulu domba, sepatu dari kulit sapi, benang dari kapas, benang sutra dari kepompong ulat sutra, dan sebagainya. Sebagai bahan bangunan ada tanah liat untuk membuat genteng, kayu jati untuk mebel, tanah untuk membuat batu bata. Lalu, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ada beberapa. Untuk bahan tambang logam ada emas untuk perhiasan, aluminium untuk peralatan dapur, biji besi untuk peralatan atau pembuatan besi. Kemudian untuk barang tambang non logam ada gipsum untuk pembuatan cat tembok, belerang untuk obat-obatan, asbes untuk genteng, dan batu bara serta minyak untuk bahan bakar. Setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda. Jadi anak-anak, dengan sumber daya alam yang berbeda dapat mempengaruhi terhadap perekonomian masyarakat. Nah, contohnya adalah untuk beberapa penduduk di tepi pantai, pekerjaannya biasanya adalah sebagai nelayan atau petani garam. Kemudian mayoritas untuk penduduk daerah pegunungan biasanya sebagai petani sayuran segar. Oke anak-anak, untuk menjaga kelestarian sumber daya alam itu sangat penting untuk menjaganya dari kepunahan dan juga kerusakan. Maka dari itu anak-anak, mari kita bersama-sama menggunakan sumber daya alam secara bijak. Sekian yang dapat Budian sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.